benar kata MC tadi ya, saya adalah anak gunung. Bisa dilihat dari baju saya ya. Ini menandakan berarti saya ini adalah seorang anak masjid. Tapi emang benar loh, saya ini anak masjid. Pagi ke masjid, siang ke masjid, malam ke masjid. Sholat enggak, gua jualan roti depan masjid. Tapi saya itu sedih ya. Sedih kenapa? Karena sekarang orang-orang lebih milih sholat di rumah ketimbang sholat di masjid. Ya kan? Tapi alhamdulillah, semalam masjid di komplek rumah saya itu rame. Wah ini saya senang ya, berarti orang-orang udah pada taubat itu kan. Pas saya datang, ternyata toko roti saya kebakaran. Dan benar kata MC tadi ya, saya ini seorang mahasiswa. Dan saya mau ngebahas masalah pendidikan. Sistem pendidikan yang paling baik di dunia itu adalah negara Finlandia. Mengapa? Karena di Finlandia itu nggak ada ujian nasional, nggak ada ulangan harian, dan nggak ada orang yang mau sekolah. Tapi Finlandia itu negara maju, beda banget dengan negara kita Indonesia, negara berkembang, biak. Itu mengapa di Finlandia ini nggak ada siswa yang bunuh diri gara-gara ujian nasional gagal. Ini di Indonesia banyak banget siswa yang bunuh diri gara-gara gagal ujian nasional, ya kan? Sudah ujian nasional kita baca koran. Siswa meninggal karena bunuh diri gak lulus ujian nasional. Dia menenggak minuman keras sambil makan pengsil luabe. Besoknya ada lagi ya, hari kedua ya, baca koran lagi. Siswa SMK meninggal gara-gara gak lulus ujian nasional. Dia gantung diri, pakai tali bed ujian peserta. Dan digantung di pohon cabai lah. Ini gimana ya? Tapi kalau ngomongin ujian nasional ini gak akan pernah ada habisnya, ya kan? Saya jadi keinget pas saya SMA dulu. Ini kalau ujian nasional saya itu dulu ya, disuruh datang pagi-pagi ke sekolah. Ini buat apa coba? Ini buat satu, yaitu kita untuk dapat kunci jawaban, ya kan? Akhirnya saya datang ke sekolah itu jam 4 subuh men. Alhamdulillah ya, kunci jawaban gak dapat malah dapat kunci masjid. Disuruh azan subuh. Dan juga kalau kita ngomongin ujian nasional, ini berarti kita ngomongin kelulusan, ya kan? Di sini ada yang pernah ngerayain kelulusan? Ya kan? Biasanya kalau di Palembang itu ngerayain kelulusan dengan cara coret-coretan. Ya kan? Coret-coretan baju, dan saya juga melakukan itu, ya kan? Pas kelulusan, ini teman saya nyoret baju saya. Saya nggak marah. Nyoret muka saya nggak marah. Tapi giliran pas saya coret baju dia marah. Soalnya yang saya coret baju lebaran. Boleh tepuk tangan buat kalian semua? Tapi ya menurut saya selebrasi ujian nasional itu dari dulu sampai sekarang ini nggak ada inovasi. Itu aja ya kan? Coret baju pakai cat pilox. Ini 2016. Kalau bisa nyoret baju jangan lagi pakai cat pilox, pakai kompresor. Ini baju nggak tercoret, muka meledak. Dan juga pas ngerayain kelulusan itu biasanya kita minta tanda tangan teman, ya kan? Minta tanda tangan, dikasih tanda tangan. Ini udah jadul ya. Kalau bisa sekarang ini jangan lagi kita minta tanda tangan di baju ya. Jangan lagi nulis tanda tangan. Kalau bisa nulis skripsi. Dan baju ini saya beli pas tahun baru ya. Saya jadi keinget pas kemarin kita ngerayain tahun baru 2016, ya kan? Biasanya kalau tahun baru ini banyak banget acara yang kita adain, ya kan? Kalau tahun baru ya kan? Mulai dari membakar jagung, meniup trompet, memesan banci. Tapi ada teman saya yang ngerayain tahun baru dengan cara meniup trompet.
Ini bukannya dia dapat kesenangan, malah dia hampir digebuk satu kampung ya. Soalnya dia niup trompet di kuping Pak Ustadz. Jadi di masjid ini ada Ustadz lagi ceramah ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Ustadz mau ceramah tentang tahun baru ya. Tiba-tiba dia datang. Bar. Ustadz marah dong. Dasar kamu ya anak muda. Ya kenapa Ustadz? Enak TV lagi dong. Terima kasih saya anak Ustadz.